السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau seandainya Allah tidak mengutus Rasulullah, maka kita tidak tahu bagaimana cara melaksanakan salat subuh. Mungkin orang akan salat subuh jam 8 pagi. Mereka-mereka yang salat subuh jam 8 pagi, jam 9 dan jam 10 adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, subuh ini merupakan waktu yang paling quality time, katanya, waktu yang paling berkah. Karena itu didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul mendoakan keberkahan kepada umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada pagi harinya. Nah, ini merupakan doa langsung dari Rasulullah kepada sesiapa yang menghidupkan pagi. Maka jangan pernah untuk tidak menyahuti doa tersebut, karena Rasul sendiri yang mendoakan kepada kita yang menghidupkan waktu subuh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih berbicara tentang neraka. Namun pembicaraan pada subuh yang berbahagia ini salah satu ayat yang menceritakan jenis siksaan di dalam neraka. Kalau kita mengumpulkan hadis dan ayat Al-Quran, kira-kira ada sekitar 10 jenis variasi siksaan di dalam neraka. Dan ayat yang akan kita bacakan ini merupakan salah satu jenis variasi siksaan di dalam neraka. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadibat juluduhum baddalnahum juludan ghairah liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadidat juluduhum, setiap kali kulit mereka dikuliti, dihanguskan, baddalnahum juludan ghairah, maka kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, agar mereka dapat merasakan, agar mereka dapat menikmati pedihnya siksaan. Innallaha kana azizan hakima, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini merupakan sebuah jenis siksaan yang diberlakukan bagi siapapun yang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka akan disiksa dengan dikuliti. Sungguh selama ini para ilmuwan itu tidak mengetahui kalau seandainya kenapa rasa sakit itu ada di kulit. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah terluka, luka yang terbelah,
yang nampak dagingnya langsung, itu bisa dipegang daging di dalam, itu tidak terasa sakit. Luka yang terbelah seperti itu jauh tidak terasa sakit apabila kita sentuh daging di dalam. Tapi luka itu lebih sakit apabila luka itu terseret. Misalnya terseret di aspal, terkupas kulit, itu jauh lebih sakit lukanya. Nah, para ilmuwan, salah seorang profesor dari Swedia itu meneliti tentang kenapa rasa sakit itu ada di kulit. Nah, ternyata bukan hanya saraf perasa yang ada di bawah kulit, akan tetapi ternyata Allah ciptakan sebuah sel. Sel itu berbentuk semacam gurita di bawah kulit kita, dan dialah yang dibentuk oleh Allah khusus untuk merasakan rasa sakit. Sehingga apabila sel ini terkena, maka itu akan terasa sakit yang sangat luar biasa. Dan ini dibuktikan di uji coba di mana? Di tikus. Apabila sel ini dimatikan, maka itu rasa sakit itu tidak terasa bagi tikus tersebut. Inilah para ilmuwan. Bagaimana dia mencoba? Cuman sayangnya mereka tahu dan mereka mengetahui, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Ini merupakan sebuah kekurangan yang sangat luar biasa. Kita umat Islam, Allah berikan wa'dul haq, janji pasti bahwasanya kulit itu adalah salah satu bentuk siksaan yang paling perih di hari akhirat. Dan orang akan dikuliti. Bayangkan hari ini kalau misalnya Bapak Ibu pernah melihat dipotong kambing, sewaktu dikuliti kulit kambing itu, daging yang bekas dikuliti ditarik itu dia masih bergerak. Krek seperti itu. Begitulah rasa sakit walaupun kambing itu telah meninggal, telah mati. Tapi rasa sakit itu masih terasa. Dan itu terlihat dari postur tubuh kambing tersebut. Sewaktu dikuliti oleh orang, tapi dagingnya itu masih bergerak-bergerak. Nah, kejadiannya di hari akhirat itu adalah orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami. Ini yang paling khawatir kita. Ada yang kafir secara nyata, ada sebagian orang beriman akan tetapi kafir terhadap beberapa ayat. Ini yang paling bahaya. Pada saat Allah telah menciptakan semua tanda-tanda ayat-ayat kebesarannya, ada sebagian di antara mereka yang kafir terhadap tanda-tanda tersebut. Nah, apabila orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan ayat ini, maka mereka akan dikuliti. Bayangkan kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwasanya mencuri, korupsi itu adalah haram dan dilarang, tapi kita tidak mau mengindahkannya, tidak mau mentaatinya, maka ini adalah salah satu bentuk kekafiran terhadap ajaran agama Allah. Maka setiap kemaksiatan yang ada di hadapan mata kita itu tidak akan pernah berani kita lakukan kalau seandainya kita mengingat ayat ini. Kalau seandainya kita mengingat terhadap azab yang akan diberikan oleh Allah terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka kita tidak akan pernah berani melakukan kemaksiatan. Tidak akan pernah ada orang yang berani berzina kalau seandainya dia teringat dengan ayat ini. Ini dikuliti sampai dengan hangus. Setelah itu diciptakan lagi. Di dalam tafsir Qurtubi itu dijelaskan berapa kali dikuliti dalam satu hari. Banyak para pendapat ulama mengatakan, ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 70.000 kali dalam satu hari. Dan ini sungguh luar biasa rasa sakitnya. Kita akan bacakan beberapa konteks tentang kullama nadudat juluduhum. Nadaja itu adalah sesuatu yang berganti. Dan pergantiannya itu adalah secara langsung. Begitu dia terkelupas langsung jadi lagi. Begitu terkelupas langsung jadi lagi. Itu penggunaan kata-kata nadudat. Dan bahasa Arab pemilihan kosakata itu sungguh tepat dan sungguh luar biasa. Sehingga apa? Orang-orang Arab di saat mereka mendengarkan ungkapan Al-Quran itu, mereka mengatakan tidak mungkin ini datangnya dari Muhammad. Bahasanya ini tidak mungkin. Nah, Imam Qurtubi itu menjelaskan bahwasanya
kenapa kenapa diazab dengan kulit? Apa salahnya kulit tersebut? Padahal kulit itu tidak berbuat dosa. Yang berbuat dosa adalah jiwa manusia. Kenapa kulit? Dikarenakan jawabannya itu adalah liyadzuqul azab, agar azab itu dapat dirasakan oleh jiwa. Dan kulit itu merupakan salah satu organ tubuh manusia yang paling dominan, yang nampak. Pada saat kita menatap orang, kita akan melihat kulitnya. Ada yang putih kemerah-merahan seperti kulit Rasul, ada yang agak kecoklatan, ada yang kuning langsat. Kita dapat mengenal orang dari kulitnya. Sehingga Al-Quran memilih kata-kata kulit. Selain rasa sakit itu ada sel swasman namanya di bawah kulit kita, dan ada juga sebagai kulit itu adalah sebagai penanda kepada manusia. Kita dapat mengenal orang dari jenis kulitnya. Ada orang yang berkulit hitam, ada orang yang berkulit putih, ada orang yang berkulit kuning langsat, ada orang yang berkulit putih kemerah-merahan. Ini yang dimaksud dengan kullama naghdhat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Wa innamal alamu waqi'un 'alan nufus. Akan tetapi sesungguhnya rasa sakit itu akan dirasakan oleh jiwa. Wa li'annaha hiya allati tuhissu wa ta'rifu fatabdilul julud ziyadatun fil 'adzabin nufus. Penambahan kata-kata kulit itu agar mereka manusia dapat mengetahui bahwasanya siksaan itu terus bertambah. Dengan disebutkan jenis siksaan itu menunjukkan bahwasanya siksaan itu jauh lebih pedih. Ini yang dimaksud dengan kenapa kulit yang disiksa. Secara saintis terjawab sudah bahwasanya ada sel yang Allah ciptakan di bawah kulit tersebut untuk merasakan rasa sakit. Bukan hanya saraf, akan tetapi sel yang memang diciptakan. Dan ini baru bisa diungkapkan oleh para ilmuwan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran 1443 tahun yang lalu pada tahun 1919, pada tahun 2019. Bayangkan, untuk membenarkan secara saintis, secara keilmuan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu memerlukan waktu berabad-abad. Maka berulang kali saya katakan, para sahabat itu seperti Abu Bakar, orang yang dewasa yang pertama sekali masuk Islam, dan perempuan Ibunda Khadijah, dari anak-anak Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Mereka itu tidak menggunakan logika mereka untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Di saat Rasul menyampaikan sesuatu kepada mereka, maka mereka langsung mengatakan amantu, aku beriman terhadap apa yang kau sampaikan wahai Muhammad. Tidak ada logika. Hari ini pada saat Allah memerintahkan kita, Rasul memerintahkan kita, kita selalu masih bertanya, apa sih hikmahnya? Ini yang paling bahaya. Apa sih hikmahnya di balik ini? Kenapa seperti ini? Kenapa tidak boleh seperti ini? Kenapa dilarang? Mereka dulu tidak pernah menanyakan seperti ini. Mereka langsung begitu mereka mendengarkan dari Rasul, maka mereka mengiyakan. Bahkan lebih dahsyat lagi, Huzaimah itu tidak pernah melihat Rasul bertransaksi dengan salah seorang Yahudi, dan dia bersaksi, menjadi saksinya Rasul. Sehingga apa? Rasul mengatakan kesaksian Huzaimah itu setara dengan 2 orang laki-laki. Kenapa? Sewaktu ditanya sama Rasulullah, kenapa Huzaimah engkau bersaksi kepada transaksiku, padahal engkau tidak melihat aku bertransaksi dengan orang Yahudi tersebut? Wahai Rasulullah, engkau menyampaikan berita dari langit, kami mempercayainya. Bagaimana dengan urusan dunia yang begitu remeh-temeh sehingga kami harus meminta saksi kepada orang? Ini tidak mungkin, Rasul. Engkau menyampaikan berita dari langit dan kami mempercayainya. Apalagi urusan dunia yang begitu remeh-temeh.
Maka aku bersaksi apapun yang aku lihat dan tidak aku lihat terhadap apa yang kau katakan, maka itu adalah benar. Ini adalah bentuk keimanan. Bentuk keimanan yang paling kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berulang kali saya katakan, jangan hanya kita menghadirkan kecintaan kita kepada Rasul di bulan Rabiul Awal, tapi hadirkanlah kecintaan tersebut sebagaimana para sahabat. Mereka menghadirkan rasa cinta, rasa rindu kepada Rasulullah itu setiap hari. Setiap hari rasa rindu itu. Sehingga apa? Sehingga mereka teringat, kalau seandainya Rasul itu tidak diutus, maka mereka akan dikuliti seperti ini. Kalau seandainya Rasul tidak diutus ke atas dunia ini, maka nasib kita itu akan dikuliti seperti ini. Maka beruntunglah, bersyukurlah dan selalulah berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah, maka kita tahu ada azab neraka, dan azab tersebut itu adalah seperti dikuliti seperti ini. Sehingga kita tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah dan kepada Rasul. Saya ingin menggambarkan salah satu bentuk kerinduan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini memang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk ada perubahan. Semoga kita semakin cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Khalid bin Walid, bayangkan sekelas Khalid bin Walid, setiap malam itu menangisi, meratapi, meraungi, setiap malam merindukan Rasul. Padahal Khalid berperang bersama Rasul, hidup bersama Rasulullah SAW. Dan setiap hari pada saat hidup Rasul, kalau beliau itu rindu kepada Rasulullah, beliau bisa berjumpa langsung dengan Rasul. Tapi begitu meninggal Rasulullah, setiap malam Khalid itu menangis. Wahai Rasulullah, aku rindu kepadamu. Itu yang diungkapkan oleh Khalid. Setiap malam sebelum dia tidur, dia ungkapkan rasa rindunya kepada Rasulullah. Hari ini bagaimana dengan nasib kita yang hidup tidak dengan sezaman Rasul, tidak bersama Rasul, tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah bertemu dengan Rasul, dan belum tentu kita hidup di dunia ini bertemu sama Rasul. Pernahkah kita merindukan Rasulullah SAW seperti itu? Pernahkah kita meluangkan waktu kita sewaktu kita ingin tidur malam, kita ungkapkan rasa rindu? Bagaimana nasib kita kalau seandainya kita besok meninggal dunia dan kita belum pernah bertemu sama Rasul? Ini yang harus kita ungkapkan. Maka saya selalu menasihati diri saya dan kepada jamaah semua, pintalah agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi. Karena ini adalah kenikmatan yang sungguh luar biasa. Kenapa kita menceritakan tentang ciri Rasulullah SAW dulu pada saat pertemuan tentang hadis umum Ma'bad dan beberapa hadis tentang ciri-ciri fisik Rasul, supaya itu tergambar kepada kita semuanya jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana sosok Rasul, bagaimana bentuk fisik Rasul. Di saat kita berselawat kepada baginda Rasulullah, maka kita tahu, maka sungguh kita akan menjadi penghuni neraka semuanya kalau seandainya Rasul itu tidak diutus. Bahkan kita itu akan menjadi lebih dari rendah dari binatang kalau seandainya Rasul itu tidak diutus. Kehidupan kita itu jauh lebih seperti dari binatang kalau seandainya Rasul itu tidak diutus. Saya pernah menceritakan sewaktu saya mendapatkan short course di Amerika. Ada teman satu apartemen itu orang Amerika asli. Dia tidak pernah mandi. Paling ada mandi dalam satu minggu itu 1 kali atau 2 kali. Maka saya terbayang indahnya hidup dalam keadaan Islam. Kalaulah saya seperti mereka, tidak mengenal Islam, maka kehidupan saya seperti dia. Bayangkan, mandi saja mereka tidak pernah, jarang. Apalagi buang hajat, mereka tidak pernah cebok. Namun Islam mengajarkan indahnya, Rasul mengajarkan kepada kita, masuk ke toilet itu ada doanya, keluar dari toilet ada doanya, dan kita tahu beristinja, tahu cara cebok. Ini indahnya. Maka kalau seandainya kita teringat dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka kita akan selalu akan berselawat dan bersyukur terhadap nikmat yang diajarkan ini.
Indah sekali hidup dengan ajaran Islam ini. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, jangan pernah meninggalkan Allah dan Rasul. Ini adalah pesan penting. Jangan pernah meninggalkan Allah dan Rasul. Orang-orang Ansar pada saat mereka itu berperang Hunain itu tidak mendapatkan apapun dari harta rampasan perang. Orang-orang Ansar. Perang Hunain itu adalah perang yang paling banyak mendapatkan harta rampasan perang. Paling banyak. Bayangkan Abu Sufyan yang baru masuk Islam pada saat Futuhul Makkah itu mendapatkan 100 ekor unta harta rampasan perang. Orang Ansar tidak mendapatkan apapun harta rampasan perang. Semua Rasul bagikan kepada orang-orang Mekah, sehingga diprovokasi oleh orang-orang munafik. Pada saat itu dikatakan, lihatlah, Muhammad itu tetap akan mengutamakan keluarganya, tetap akan mengutamakan orang kampungnya. Dan terbukti hari ini. Padahal sudah kukatakan sama kalian semuanya, jangan kalian bantu dia. Dia tetap akan membela kampungnya. Orang-orang Mekah yang akan dilebih dahulu. Pada saat itu terjadi sedikit rasa sedih yang dirasakan oleh orang Ansar. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah dan dikumpulkanlah semua orang Ansar di salah satu wadi. Setelah itu Rasul berceramah sampai kepada sebuah titik, bahwasanya apakah kalian tidak rela min lu'a'ajid dunia? Apakah kalian tidak rela dengan kerak dunia ini? Hum yarji'una ila rihalihim bisyatin wa ba'ir. Mereka pulang ke kampung halaman mereka dengan onta dan dengan kambingnya. Wa antum tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian pulang ke kampung halaman kalian bersama Rasul. Ini adalah sebuah kenikmatan pada saat kita boleh kehilangan dunia beserta isinya, akan tetapi kita tidak kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang terbesar. Maka pada saat itu orang-orang Ansar pada saat mendengarkan mereka akan pulang ke Madinah bersama Rasul, maka mereka mengatakan, radina ya Rasulullah. Kami rela wahai Rasul. Kami rela tidak mendapatkan apapun dari peperangan Hunain, asalkan kami bisa pulang ke Madinah bersamamu wahai Rasulullah. Hari ini berapa jauh sudah kita meninggalkan Rasul? Ini yang menjadi pertanyaan dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari, dalam pola makan kita. Berapa jauh kita sudah meninggalkan Rasulullah SAW? Ini sebenarnya yang menjadi introspeksi kepada kita, sehingga ayat yang kita bacakan setiap kajian itu, ini merupakan salah satu di antara hikmah diutusnya baginda Rasulullah SAW kepada kita, agar kita tidak menjadi penghuni neraka, agar kita menjadi hamba yang selalu dan senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.